apakah memang benar bahwa Habib Rizik layak dan patut ditersangkakan dengan pasal penghasutan. Mengingat pasal penghasutan itu berisi delik material setelah adanya putusan MK. Jadi harus ada orang yang terhasut dan orang yang terhasut tersebut melakukan tindak pidana, sehingga deliknya menjadi delik material. Harus bisa dibuktikan bahwa ada tindak pidana dari orang yang terhasut Habib Rizik. Ini persoalan menurut saya, sobat sekalian ya. Yang keren ini, keren cadas. Kali ini setelah absen banyak kemarin ya, saya ingin menguber lagi sebelum kita jalan atau terbang ke Jakarta. Di sini pukul 7, di sana pukul 6 ya di Jakarta. Saya ingin menguber saat video ini di take ya, ini walaupun go live tapi unlisted sedikit. Saya ingin menguber berita yang luar biasa ya, yaitu sebagaimana dilansir oleh jpnn.com, 7 permohonan Habib Rizik di sidang pra peradilan. Simak kalimat terakhir. Apa kalimat terakhirnya ya? Tapi yang jelas pra peradilan Habib Rizik sudah dilakukan kemarin dan mudah-mudahan hasilnya baik bagi kita semua ya. Baik bagi kita, baik bagi Indonesia, baik bagi semua pihak. jpnn.com Jakarta. Muhammad Kamil Pasha selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak sah dan tak berdasar hukum. Kalau saya berpendapat paling tidak penetapan tersangka untuk pasal yang lainnya. Sementara pasal kerumunan COVID-19, ya kalau kita mengatakan itu ada dasar hukumnya, tapi pertanyaannya adalah apakah perlu didekati dari sudut hukum pidana ya. Apalagi Habib Rizik mengatakan sudah minta maaf, sudah membayar denda, dan juga berjanji atau bahkan menyetop semua kegiatan dia, serta menghimbau agar mematuhi protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Kamil Pasha dalam sidang perdana gugatan pra peradilan yang diajukan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 4 Januari kemarin ya. Dalam sidang tersebut, Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya itu menyampaikan keberatan atas status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Muhammad Kamil Pasha membacakan permohonan Habib Rizik. Dalam petitumnya, Rizik Syihab menyatakan bahwa SP garis miring Sidik garis miring 44604 garis miring 11 garis miring 2020 Ditreskrimun tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garis miring 4735 garis miring 12 2020 Ditreskrimun tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, penetapan status tersangka pada Rizik tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahasa Inggrisnya null and void ya. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat, jelasnya. Oleh karena itu, kubu Rizik Syihab meminta agar seluruh permohonan pra peradilan diterima seluruhnya.
Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3 untuk kasus Habib Rizik. Berikut 7 poin petitum Habib Rizik Syihab. 1. Menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /4604/11 2020 Dit Reskrimun tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /475/12 2020 Dit Reskrimun tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan pemohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon, dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor SP Kap 2502/12 2020 Dit Reskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan surat perintah penahanan nomor SP Han-21118/12 2020 Dit Reskrimun tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. 6. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta-merta sejak putusan aku dibacakan. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya apa yang disampaikan oleh lawyer atau pengacara Habib Rizik mengenai 7 permohonan, mulai dari yang normatif ya, menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang terakhir ya, yang ketujuh adalah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Sebenarnya ada 3 langkah hukum, prosedur hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Habib Rizik. Pertama adalah penetapan dia sebagai tersangka, kemudian penangkapan yang bersangkutan, walaupun yang bersangkutan datang ke Polda Metro Jaya ya, tetapi istilahnya tetap ditangkap. Yang ketiga adalah penahanan yang bersangkutan terhadap perkara yang disangkakan kepada beliau, yaitu perkara yang terkait dengan pasal 160 dan 216 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang inilah yang dikenakan kepada Habib Rizik, dan kita tahu bahwa pengenaan pasal 160 tentang penghasutan, pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebabkan Rizik ditahan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun atau 6 tahun dalam konteks ini. Jadi sahabat era sekalian, ada banyak alasan sebenarnya untuk paling tidak mengabulkan permohonan ini, baik keseluruhan maupun sebagian. Mudah-mudahan hakim pra-peradilan mendengarkan hati nurani mereka yang ingin keadilan, ya, keadilan terhadap Habib Rizik, keadilan terhadap sebuah proses hukum, agar proses hukum tersebut tidak dipaksakan atau tidak sekedar untuk menyetop atau menahan atau memenjarakan orang yang sebenarnya lebih dikhawatirkan sebagai dalam tanda kutip oposisi pemerintah ketimbang sebagai kriminal. Jadi sahabat era sekalian, penetapan tersangka ini memang presidennya dimulai dari saat ini Kepala BIN, ya, Badan Intelijen Negara, yaitu Budi Gunawan, yang sempat dan pernah memperkarakan penetapan
dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Dan putusannya sangat spektakuler, tidak hanya membebaskan dirinya dari penersangkaan, tetapi juga hakim pengadilan negeri waktu itu, pengadilan negeri Jakarta Selatan, juga bahkan Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan ya, pokoknya pengadilan negeri antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ya, karena posisi KPK itu kalau tidak salah di Jakarta Selatan, juga menentukan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap Budi Gunawan karena waktu itu Budi Gunawan dianggap bukan penegak hukum lantaran jabatannya waktu itu sebagai kepala lembaga diklat ya, Kemdiklat Mabes Polri pada waktu itu. Jadi itu adalah sebuah perkembangan hukum pidana yang luar biasa, dan memang setelah itu pra-peradilan untuk mempermasalahkan penetapan tersangka yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak digunakan, terutama oleh para koruptor ya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan oleh para koruptor ya, oleh para tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka korupsi, tindak pidana korupsi. Institusi ini pula yang kemudian digunakan oleh Habib Rizik, dan sebenarnya ada 3 fase. 1, apakah sah penersangkaannya? 2, apakah sah dan necessary penangkapannya? Apakah sah penahanannya? Jadi kalau saya mau balik, Sobat Era sekalian, pertama soal penahanan ya. Soal penahanan ini sebenarnya 2 hal pendekatannya. Pertama adalah apakah perlu ditahan? Kedua, apakah memang benar bahwa Habib Rizik layak dan patut ditersangkakan dengan pasal penghasutan? Mengingat pasal penghasutan itu berisi delik material setelah adanya putusan MK. Jadi harus ada orang yang terhasut, dan orang yang terhasut tersebut melakukan tindak pidana, sehingga deliknya menjadi delik material. Harus bisa dibuktikan bahwa ada tindak pidana dari orang yang terhasut Habib Rizik. Ini persoalan menurut saya, Sobat RH sekalian ya. Yang berikutnya adalah ya penangkapan itu sendiri ya, apakah sah atau tidak, karena dikaitkan dengan katakanlah penersangkaan sebelumnya. Kalau penersangkaannya dikatakan tidak sah, ya tentu penangkapannya menjadi tidak sah juga. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Sudah ada panggilan dari teman yang mau berangkat. Nanti kita akan bahas lagi dalam kesempatan lain. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Habib Rizik dan siapapun mendapatkan keadilan dan hakim mendapatkan petunjuk yang baik. Ya, Sobat Era sekalian, berapa kali bunyi dering telepon karena saya meminta agar petugas hotel menelpon saya agar saya tidak ketiduran. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.